Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas katekismus yang ke-89 dengan bunyi pertanyaan, bagaimana firman menjadi sarana dalam keselamatan? Ya, jawaban buat kita adalah Roh Kudus menjadikan pembaca firman dan khususnya pemberitanya sebagai sarana yang efektif untuk meyakinkan dan mempertobatkan orang-orang berdosa dan untuk menumbuhkan mereka dalam kekudusan dan penghiburan melalui iman yang membawa kepada keselamatan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekismus pada kesempatan sore hari ini, bagaimana sehingga firman menjadi sarana dalam keselamatan, ya. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, karena firman Allah itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah menjadi sarana karena apa? Firman Allah itu sangat banyak manfaatnya, yaitu manfaatnya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah itu sangat bermanfaat dalam setiap kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyiapkan waktu kita, menyiapkan kehidupan kita untuk kita senantiasa mempelajari kebenaran firman Tuhan, karena sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk membimbing kita, mendidik kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, firman Tuhan itu membangun kehidupan kita. Dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-32, Alkitab berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan juga berfungsi untuk membangun kita, membangun kehidupan kerohanian kita. Jadi jikalau firman Tuhan adalah untuk membangun kerohanian kita, maka kita harus menyediakan waktu khusus untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan Alkitab dijadikan bantal atau dijadikan jimat, ditaruh di bawah bantal dan tidak ada fungsinya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Alkitab itu harus kita baca, Alkitab itu harus kita renungkan, supaya apa? Membangun kehidupan kerohanian kita. Sebab jika tidak, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mati rohani. Dan yang ketiga, ini tidak asing lagi bagi kita, ya. Yang ketiga ini, ya, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16, Alkitab berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, saya sudah tekankan berulang-ulang bahwa firman itu kekuatan Allah. Seringkali kita menghadapi masalah, kita berkata, Tuhan berikan saya kekuatan. Tetapi sebenarnya kekuatan Allah itu berasal dari firman-Nya. Ya, kita berkata Tuhan beri saya kekuatan, tetapi kita malas membaca firman Tuhan. Dari mana dapat kekuatan itu? Kita seringkali pengen yang instan, tetapi yang ketika kita ingin baca firman Tuhan kita malas. Padahal firman Tuhan berkata Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi mari kita membangun kehidupan kita, fondasi hidup kita bangun atas dasar kebenaran firman Tuhan yang benar. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah katekismus pada kesempatan sore hari ini memberkati kita, menguatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.